Halo teman-teman semua, pada video kali ini kami kelompok 9 akan membahas materi yang berjudul Konsep Bahasa pada mata kuliah Automata dan Teknik Kompilasi. Sebelum kita masuk ke konsep bahasa pada automata, ada baiknya kita mengenal dua komponen utama pada ilmu komputer. Ilmu komputer memiliki dua komponen utama. Yang pertama, model dan gagasan mendasar mengenai komputer. Yang kedua, teknik rekayasa untuk perancangan sistem komputer meliputi perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Teori bahasa dan otomata termasuk dalam bagian pertama dari dua komponen utama ilmu komputer di atas. Teori bahasa dan otomata diterapkan pada perancangan digital, pembuatan bahasa pemrograman, dan kompilator. Automata adalah mesin sekuensial otomatis yang menerima input dan mengeluarkan output, yang keduanya dalam bentuk diskrit. Nah, untuk beberapa sistem yang dapat dibuat model automata itu antara lain mesin penukar uang, model transmisi data, kunci kombinasi, dan compiler. Selanjutnya ada rekan saya, Dwita, yang akan menjelaskan lebih lanjut. Konsep bahasa automata terdiri dari abjad, string, dan language. Sebuah simbol memiliki arti yaitu suatu entitas abstrak yang tidak kita definisikan secara normal. Contoh dari simbol adalah huruf dan angka. Abjad. Abjad atau alfabet adalah sebuah himpunan berhingga tak kosong dari simbol-simbol. Abjad atau alfabet dinotasikan dengan notasi sigma. Apabila A ekuivalen sigma, artinya sebuah simbol di dalam sigma. Misal, sigma sama dengan angka 1 sampai 9. Apabila A tidak ekuivalen dengan sigma, artinya sigma 1 dan sigma 2 adalah abjad-abjad. Sehingga gabungan dari sigma 1 dan sigma 2 merupakan himpunan tidak kosong. String. String atau untai atau kata adalah sebuah barisan berhingga simbol-simbol dari suatu abjad. Misalkan diketahui sigma berisi A dan B, maka string yang dapat terjadi adalah A, AB, AA, BB, AAA, BBB, AB. Bahasa. Bahasa atau language adalah suatu kumpulan dari untaian atau string. Contoh diketahui, sigma berisi 1 sampai 5. Kumpulan dari 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5 adalah sebuah bahasa berdasarkan abjad yang terdiri dari digit-digit. Bahasa kosong merupakan bahasa yang tidak terdiri dari string. Jika sigma merupakan sebuah abjad, maka sigma juga sebuah bahasa yang terdiri atas semua untai simbol tunggal. Misal sigma adalah sebuah abjad dan W adalah suatu untai berdasarkan sigma. Jika L adalah suatu bahasa yang terdiri dari beberapa untai berdasarkan sigma, dan jika W adalah sebuah untai di dalam L, maka dapat ditulis W elemen L. Artinya, W adalah elemen dari L. Contoh, 121 elemen dari 1, 12, 121, 1212, 12121. Bahasa universal atau universal language dari sigma adalah bahasa yang terdiri dari semua untai berdasarkan suatu abjad sigma. Notasinya adalah sigma bintang. Contoh, sigma sama dengan himpunan 1, maka sigma bintang sama dengan epsilon 1, 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 dan seterusnya. Untuk abjad apa saja, sigma bintang bersifat tak berhingga karena abjad-abjadnya tidak kosong.
Operasi-operasi pada untai. Yang pertama, panjang atau length dari untai. Notasinya yaitu garis tegak, notasi, kemudian garis tegak. Contoh, sigma sama dengan himpunan 1 2, dan 2. W1 sama dengan 111, maka panjang W1 sama dengan 3. W2 sama dengan 121, maka panjang W2 sama dengan 3. W3 sama dengan 121212, maka panjang W3 sama dengan 6. Yang kedua, perangkaian. Jika W dan Z adalah untai-untai, perangkaian W dan Z adalah untai yang diperoleh dengan merekatkan untai Z ke untai W. Contoh, W sama dengan 112 dan Z sama dengan 121212. Maka perangkaian W dengan Z adalah untai 112121212. W dirangkai dengan Z sama dengan WZ sama dengan 112121212. W dirangkai dengan epsilon sama dengan W sama dengan 112. Yang ketiga, eksponensiasi. Misalkan W merupakan sebuah untai atau kata, maka epsilon. Operasi-operasi pada bahasa. Yang pertama, perangkaian. Misal A dan B merupakan bahasa-bahasa berdasarkan abjad, perangkaian A dan B ditulis A titik B sama dengan W titik X, di mana W elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Contoh, bahasa A berisi cat dog dan bahasa B berisi house. Maka A titik B sama dengan cat house, dog house. A yang dirangkai dengan empty akan menghasilkan A, artinya nilainya tetap. Yang kedua yaitu eksponensiasi. Misalkan A merupakan suatu bahasa berdasarkan abjad, jika N sama dengan 0, A eksponensiasi sama dengan empty. Jika N lebih dari 0, maka menjadi N-1. Contoh, jika A sama dengan AB berdasarkan abjad Inggris tersebut didapatkan A pangkat 0 sama dengan empty. A1 sama dengan A sama dengan AB. A2 sama dengan A, A1 sama dengan AB, AB. A3 sama dengan A, A2 sama dengan AB, AB, AB. 3. Gabungan atau union. Misalkan A dan B adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad, maka union dari A dan B terdiri dari semua kata yang muncul sekurang-kurangnya sekali dalam A dan B. A gabungan B sama dengan X, di mana X elemen himpunan A atau X elemen himpunan B. Yang keempat, irisan atau intersection. Misalkan A dan B adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad, maka intersection dari A dan B terdiri dari untai-untai yang muncul baik di A maupun di B sekaligus. A irisan B sama dengan X, di mana X elemen himpunan A dan X elemen himpunan B. Contoh, bahasa-bahasa A terdiri dari empty, 0, 1, 10, 11, dan B terdiri dari empty, 1, 0, 110, 11010, maka A gabungan B sama dengan empty, 0, 1, 10, 11, 0110 11010. Sedangkan A irisan B sama dengan empty 1. Melanjutkan dari Oktiniandini, yang kelima ada subbahasa. Misalkan A dan B adalah bahasa-bahasa berdasarkan suatu abjad, dan jika semua untai di A juga merupakan untai di B, maka A disebut sebuah subbahasa dari B. Untuk notasinya A himpunan bagian B. Untuk contoh, jika A sama dengan A, AA, AAA, dan B sama dengan A, AA, AAA, lalu ada A4 kali dan A5 kali, maka itu yang bisa disebut dengan A
sebuah subbahasa dari B. Yang keenam ada equal atau sama. Dua buah bahasa A dan B dikatakan sama jika kedua bahasa tersebut secara persis mempunyai untai-untai yang sama. Artinya, jika sebuah himpunan-himpunan keduanya persis sama, contohnya A sama dengan B. Yang ketujuh, star closure dan plus closure. Jika A adalah sebuah bahasa berdasarkan suatu abjad, didefinisikan star closure dari A ada tanda star di atas atau pangkat star bintang. Ditandai dengan A star sama dengan U, lalu ada bilangan tak terhingga dan di bawah itu ada N sama dengan 0. Lalu A pangkat N. Lalu plus closure dari A plus ditandai dengan A pangkat tanda plus sama dengan U bilangan tak terhingga dan N-nya sama dengan 1. Lalu A pangkat N. Contohnya adalah A pangkat N sama dengan MT. A pangkat 1 sama dengan A pangkat 2 sama dengan AA, A pangkat 3 sama dengan AAA, dan seterusnya. Jadi perbedaannya bisa kita lihat, A star sama dengan diawali itu dengan A pangkat 0, gabungan A pangkat 1, gabungan A pangkat 2, dan seterusnya. Untuk A pangkat 0, itu ditandai empty dan gabungan A pangkat 1 ditandai dengan A pangkat 2 adalah AA. Bisa kita hasilkan yaitu E, A, dan AA. Lalu seterusnya. Lalu untuk yang A plus atau plus closure dari A, yaitu diawali dengan A pangkat 1, gabungan A pangkat 2, gabungan A pangkat 3. Jadi perbedaan antara star closure dan plus closure adalah perbedaan pada pangkat di awal. Jika A star adalah A pangkat 0, jika A plus adalah A pangkat 1 untuk awalnya. Sekian penjelasan dari kelompok 9 dengan judul Introduction to Alphabet, String, and Language. Terima kasih untuk Bapak Adityo selaku dosen automata dan teknik kompilasi. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.